Halo Tuan dan Nyonya, selamat datang di Imagineira. Terima kasih sudah mengklik video ini, semoga bermanfaat. Sebelumnya turut berduka atas apa yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Qosni Sidoarjo yang menimpa para santri dan menimbulkan puluhan korban. Semoga husnul khotimah, dan turut prihatin atas apa yang terjadi kepada para kepada pondok-pondok pesantren dan Trans 7 ya. Semoga tidak membesar masalahnya. Tapi kita tidak akan membahas itu ya. Jadi kita akan membahas sejarah pondok pesantren di Nusantara. Jadi pesantren sendiri yakni berasal dari kata dasar santri yang diberi imbuhan pe dan an, sehingga memiliki arti tempat berkumpulnya para santri. Sedangkan pondok sendiri diserap dari bahasa Arab, yaitu fundok, yang berarti asrama sederhana tempat pelajar menginap. Sedangkan asal-usul kata santri sendiri memiliki dua versi ya. Ada yang menyebutkan dari bahasa Jawa, yaitu cantrik atau murid. Ada juga versi yang menyebutkan tuh berasal dari kata Sanskerta, yaitu sahtri, yang artinya orang yang mengetahui isi kitab suci. Sedangkan asal-usul pondok pesantren di Nusantara itu memiliki beberapa versi juga ya. Versi pertama dilansir dari Babat Demak. Buat yang belum tahu, Babat Demak itu adalah sebuah karya tulis klasik Jawa. Di situ dituliskan bahwa pondok pesantren pertama muncul pada abad ke-14 di masa Raden Rahmat atau yang kita kenal Sunan Ampel. Jadi di periode itu bersamaan dengan periode kekuasaan Prabu Kartawijaya dari Majapahit. Versi yang kedua dilansir dari buku yang berjudul Model Pengembangan Kurikulum Pesantren di Era Digital, karya Bapak Edi Sutrisno. Di situ dituliskan pondok pesantren pertama di Nusantara itu muncul sekitar tahun 1062 Masehi di Pemekasan, Madura, bernama Pesantren Jan Tempes II. Tapi banyak yang menyebutkan bahwa ini sebenarnya tidak relevan ya, karena jika yang dianggap yang tertua itu adalah Jan Tempes II, seharusnya ada yang lebih tua lagi, yaitu Jan Tempes I. Sedangkan versi yang ketiga ini diambil dari buku yang berjudul Studi Kritik Pendidikan Konteks Kontemporer, Analisis Merdeka Pendidikan, karya Bapak Herman. Di buku ini dituliskan pondok pesantren pertama di Nusantara didirikan sekitar tahun 1359, didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau dikenal Syekh Maghrib. Tapi dari beberapa versi di atas mungkin tidak terlalu penting juga asal-usulnya yang mana yang benar, tapi saya rasa tujuannya semuanya sama, yaitu menjelaskan bahwa pondok pesantren di Nusantara itu memang sudah ada sejak awal ajaran Islam disebarkan di Nusantara. Walaupun sejarah awal pondok pesantren di Nusantara ini ada beberapa versi, tapi saya yakin ajaran pondok pesantren ini sama aja sih. Yang diajarkan ya antara lain tauhid, fikih, tilawah, usul fikih, tafsir, hisab, hadis, akhlak. Ya pasti semuanya mengajarkan tentang Islam yang baik. Tapi kita harus tahu juga ya, dari pondok pesantren yang sangat kental dengan ajaran Islam, sebenarnya mondok sendiri sistemnya itu menurut yang saya tahu dan yang saya
baca. Sistem mondok sendiri itu diambil dari sistem pra-Islam Nusantara, yaitu dari sistem asrama Hindu-Buddha. Untuk sistem pesantren sendiri sebenarnya sudah ada sejak periode awal Islam, seperti lembaga pendidikan Islam yang berlokasi di rumah Arkam bin Abu Arkam, yaitu sistem lembaga yang bertujuan untuk mendidik dan membina pengikut Islam secara rahasia di masa awal penyebaran agama Islam. Sistemnya ya mungkin hampir sama aja ya, kegiatannya belajar mengajar, di mana para pengikut Nabi Muhammad SAW berkumpul untuk menimba ilmu agama. Yaitu sekilas sejarah singkat pondok pesantren di Nusantara. Di Indonesia sendiri ada beberapa yang terkenal ya, seperti Gontor, Tebuireng yang sudah memang kualitasnya terjamin bagus. Ya walaupun makin kesini makin banyak pemberitaan tentang pesantren-pesantren yang sedikit negatif. Ya seperti ada pembulian di pesantren, pencabulan, bahkan yang sempat terkenal banget kemarin tuh Al Zaitun yang sempat dianggap menyimpang. Nggak tahu sekarang gimana, tapi pemberitaan cukup besar juga kan kemarin, karena memang saya rasa memang cukup menyimpang sih, sampai sholat Idul Fitri yang saf laki-laki dan perempuan bisa bareng di satu saf mengucapkan salam pakai bahasa Ibrani, sampai ada yang bilang juga bahwa itu antek-antek Zionis. Sampai ada yang mengatakan juga bahwa perempuan bisa menjadi khotib di sholat Jumat. Sangat menyimpang sekali sih. Apalagi ada pemberitaannya juga yang bilang di sana ada kekerasan seksual dan pencucian uang. Ya pengingat juga buat kita yang mau memasukkan anak atau saudara keluarga kita yang mau masuk pesantren, mungkin kita bisa lebih memilah lagi. Ya sekian dari saya, jangan lupa di subscribe, di komen pasti banyak yang salah, butuh kritik dan saran, jadi silahkan diisi kolom komentar. Mari berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.